Kita berbagi waktu dalam 7 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, terima kasih waktunya Pak Hari. Yang saya hormati semuanya teman-teman manajemen dan yang insyaallah dimuliakan Allah. Apalagi habis Ramadan, sahabat BSI semuanya, semoga kita semuanya diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Saya tidak akan bicara tentang sawalan karena sawalan sudah kesekian kali dan saya positive thinking, sahabat semuanya sudah mengikuti banyak pengajian di sawalan ya. Saya hanya akan menggarisbawahi, meneruskan barangkali, nanti Pak Jarwo meneruskan saya, jadi meneruskan sawalan yang tadi disampaikan oleh Pak Hari. Sawalan di UI kemarin, di ULIL kemarin itu bukan persoalan memberikan ilmu, tapi persoalan silaturahim. Karena ilmu itu Allah yang memberi. Kita hanya jalurnya memperpanjang suara saja, tapi Allah juga yang akan membukakan kita paham atau tidak paham. Tapi saya tidak akan mengambil di porsi itu, saya akan coba mengingatkan diri dan sahabat sekalian terkait dengan ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh, kayaknya ini bukan hadis, yang kita semuanya sudah tahu bahwa al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi yang paling penting itu adab, bukan ilmu. Itu yang saya tangkap dari Ustadz yang ngisi kajian kemarin. Karena silaturahim itu sebenarnya mempertunjukkan adab kita dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu dan kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ketika kita membutuhkannya, dia bisa dimanfaatkan. Dia keluar, dia membersamai amal kita sehingga amal kita menjadi amal soleh. Amal soleh itu disebut adab. Amal soleh itu disebut adab. Amal soleh itu sebenarnya kan perilaku kita yang seolah-olah sebenarnya karena Allah. Karena Allah itu kita tidak bisa mengukurnya, apalagi diukur dari orang lain. Tapi setidaknya ilmu yang bermanfaat itu ketika adab kita dengan orang lain, orang sekitar, dengan siapapun lingkungan kita baik. Allah kemudian menyapa kita, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Hai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh itu orang yang mengamalkan ilmu di dalam perilaku sehari-hari. Dan saya ingat ketika sekian tahun yang lalu saya resign dari salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian Big Boss itu mengatakan begini, Khalid, kamu boleh keluar, tapi kamu harus cari gantinya. Seperti apa Pak gantinya? Kemudian Big Boss mengatakan, tolong carikan saya orang yang baik. Saya tidak butuh orang pintar, Khalid. Saya butuh orang baik. Karena orang pintar itu bisa diajari sebulan, 2 bulan. Tapi orang baik membutuhkan bertahun-tahun untuk mengajarinya. Saya bingung, gimana caranya mencari orang baik? Gimana cara ngukurnya? Itu mungkin bagian dari risetnya teman-teman Hasidi nanti ya. Karena menurut beliau, saya masih sangat berkesan sekali. Orang yang ideal itu orang pintarnya, orang baik yang pintar. Orang yang paling berbahaya itu orang pintar yang tidak baik. Tapi setidaknya orang yang paling banyak bisa dan mungkin kita lakukan itu cari orang baik meskipun dia tidak pintar. Karena pintar bisa kita ajari. Saya baru ngeh dengan ungkapan tadi, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Kemudian nanti barangkali akan juga dibahas oleh Pak Andri. Sekarang ini yang disebut ilmu itu kan sangat mudah kita dapatkan ya. Tapi sulit kita munculkan ketika kita butuhkan. Kemarin juga disinggung oleh Ustadz, seberapa banyak kita itu tahu membuang sampah pada tempatnya itu baik. Tapi tidak semua orang yang tahu itu mampu melaksanakannya.
Seberapa banyak orang yang tersenyum dengan orang lain itu baik. Tapi seberapa banyak juga orang yang tidak mampu melakukannya, meskipun dia tahu. Berarti yang disebut nafi'an itu orang yang mampu memunculkan pengetahuan tadi dalam bentuk amal soleh. Dan itu butuh latihan bertahun-tahun. Sekarang ini ilmu menjadi sangat tidak ada harganya dalam tanda petik sebagai storage memory ketika muncullah banyak engine ya, Bing AI, AI-an itulah nanti akan dibahas sama Pak Andre. Itu seolah-olah memproduksi ilmu yang mudah sekali kita dapatkan dengan berbagai skenario yang apapun yang kita tanyakan di situ ada. Saya kemudian mencoba untuk tanya ya, benar nggak sih perspektif mesin ini juga menyatakan bahwa ilmu itu yang penting adabnya, etiknya. Kemudian saya coba lagi-lagi karena ini temanya Pak Andri nanti, tapi saya hanya pakai saja tidak membahas. Saya coba tadi malam juga menggunakan. Pertanyaan saya pertama ini case-nya tentang ChatGPT ya. Saya tanya kepada ChatGPT bagaimana hubungan AI dan Islam. Hubungan antara AI dan Islam melibatkan beberapa perspektif. Etika, pertama kali yang dibahas oleh AI adalah etika, bukan isinya. Etika AI dalam Islam konsep etika dan moral sangat penting. Oleh karena itu, etika dan moral, bukan knowledge, bukan ilmu yang dikatakan. Saya bilang, wah ini cocok. Jadi AI dan Islam itu isunya bukan masalah pengetahuan yang mampu diproduksi oleh AI, tapi etika. Dan etika itu butuh latihan terus-menerus. Pengembangan AI oleh umat Islam sebagai agama mengajarkan pengetahuan dan inovasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru masuk ke ilmu. Ilmu itu dibahas oleh dia di yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama itu manusia banget. Maka kalau kita pengen menjadi manusia beneran, maka latihlah etika, latihlah moral. Disebut latihlah ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa memunculkan amal solih. Nah, gitu. Kemudian saya baca-baca lagi, kemudian saya tanya lagi, apa saja dalil? Karena namanya ilmu itu kan harus ada buktinya ya. Biasa kalau kita mengatakan suatu aina dalil ya akhi, dalilnya apa gitu. Apa saja dalil dalam Al-Quran yang sesuai dengan konteks di atas, konteks AI dalam perspektif Islam. Ada beberapa dalil, kira-kira ada 5 ayat yang dia sebutkan. Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian An-Nisa ayat 113, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum ketahui dan adalah karunia Allah yang besar kepadamu. Saya baru beberapa hari ini menemukan Kindle saya yang dulu saya beli gara-gara panas, diajak Pak Andri aja, terus akhirnya nggak saya pakai. Kemudian saya pakai lagi, yang saya baca sekarang terkait dengan sains dalam Islam, sains dalam Al-Quran, tulisannya El Mas'ud, itu bagus sekali. Salah satunya adalah pertempuran Ma'mun, keturunan kedua dari Bani Abbasiyah, yang membunuh banyak ulama gara-gara memaksa Al-Quran itu sebagai makhluk, atau Al-Quran sebagai benda, bukan sebagai firman. Itu terkait dengan gejolak kalau di situ, perang antara ilmu dan doktrin, karena waktu itu Al-Quran dianggap doktrin. Saat ini banyak sekali orang-orang Barat yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukti sains atau buku sains, karena bukti-bukti ilmiahnya sudah bisa diwujudkan sekarang. Saat Al-Ma'un itu mungkin belum, sehingga Al-Quran banyak dikatakan doktrin yang menghambat ilmu pengetahuan. Tapi saat ini tidak. Nah, ini terkait dengan dalil-dalil itu banyak sekali, ada sekitar 5 yang disebutkan. Kemudian saya tidak puas, saya katakan lagi, buatkan teks Arab dari seluruh ayat yang disebutkan di atas. Kemudian dia juga membuatkan ayatnya. Dari 5 ayat itu, Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alat ini memproduksi pengetahuan yang mestinya dulu di zaman ulama ada di dalam otak para ulama, ada dalam otak para pencari ilmu. Sekarang ilmu itu ada di mesin, ada di AI, ada di mana-mana. Persoalannya adalah bukan ilmu ini yang penting sebenarnya, tapi seberapa kuat atau seberapa mampu kita meminta kepada Allah melatih diri untuk mengamalkan ilmu ini menjadi amal soleh. Yang terakhir, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat kalau nggak salah,
Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha hababa ilakumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilakumul kufra wal fusuq wal isyan. Salah satu nikmat ilmu itu ketika ilmu menjelma menjadi iman, iman menjadi amal soleh. Amal soleh itu seperti apa? Ketika Allah membuat indah iman di hati kita dengan cara kalau kita ada panggilan sholat, kita tuh ringan sekali melakukan sholat. Kalau ada panggilan sedekah, kita ringan sekali melakukan sedekah. Kalau kita punya kesempatan bantu orang, kita ringan sekali membantu orang. Itu disebut iman yang Allah bikin zayyan, hiasan, diperindah di dalam hati kita. Tanda ilmu sudah menjadi iman juga ketika wa karaha ilakumul kufra wal fusuq, ketika ilmu amal kita itu tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Waktunya sholat kita tidak sholat. Biasanya kita sholat. Pas waktu itu kok kita tidak sempat sholat. Rasanya nggak enak banget. Rasanya nggak enak banget itu wakaroha. Ketika kita meninggalkan kebaikan, rasanya nggak enak banget. Biasa sholat tahajud, tapi malam itu ketiduran, nggak tahajud. Rasanya nggak enak banget. Itu wakara ilakumul kufra wal fusuq. Kita meninggalkan sesuatu yang baik, rasanya nggak enak. Apalagi kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan kita tahu di hati kita menolak. Itu salah satu tanda iman. Ilmu yang sudah bisa menjelma menjadi iman. Ini modal yang paling besar ketika Allah menjamin kita semuanya menghiasi hati kita dengan iman dan menjauhkan hati kita dari perbuatan yang tidak baik atau sifat-sifat yang tidak baik. Tugas kita adalah menerima panggilan itu dalam bentuk amal soleh dan latihannya bertahun-tahun. Dan itu yang kita mesti lakukan lebih-lebih setelah Ramadan ini. Kakean. Ternyata terlalu banyak yang saya sampaikan. Lanjutkan Pak Jarwo. Ya Ustaz, sudah banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Khalid. Saya ingin mengajak kita semua menundukkan diri kita kepada Allah di pagi hari ini. Karena sejatinya apa yang kita sudah miliki tidak akan berarti apa-apa tanpa adab sejatinya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh Khalid. Sehingga ada satu doa yang nampaknya perlu untuk kita panjatkan di pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat lahya minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud du'aa ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada jiwa yang tidak pernah puas, serta daripada doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.